Salam online Sikikan. Selamat datang kembali di channel ini Amalm. Kali ini kita akan melanjutkan kembali story chapter 13. Di chapter ini akan ada hal yang menarik, dan juga mengandung bawang guys. Dan sebelum masuk ke video jangan lupa like-nya ya guys. Kalau sudah like ayo langsung kita masuk ke story. Chapter 13, Kenaikan Palsu, Gelombang yang Sunyi. Dengan guncangan hebat, pesawat angkut mendarat di samping kendaraan suplai pasukan pendukung, beradaptasi dengan kerasnya sinar matahari di dunia luar, Sikikan membuka mata di depan Bridgette, namun ruang virtual tetap muncul di hadapan Sikikan. Yah, seperti kita tahu di episode sebelumnya Sikikan menggunakan virtual koneksi, tapi sepertinya mengalami sedikit masalah, karena mereka berangkat lebih cepat. Lalu Sikikan dipandu oleh Bridgette untuk masuk ke kendaraan suplai untuk berdiskusi. Konsentrasi punishing virus hampir mengubah tempat ini menjadi zona mati. Sikikan harus memperkuat perangkat inver karena itu, dan tak lupa juga dengan yang lain, Bridgette mengurus anggota Grey Raven yang lain, dan sebelum ia pergi Bridgette juga memberikan pakaian pelindung untuk Sikikan, yah terima kasih. Persiapan para anggota Grey Raven selesai, Bridgette memberi pesan meski perangkat inver telah ditingkatkan, tapi masih memiliki batasan, jadi tetap berhati-hati, yah Bridgette cukup cekatan dalam menyiapkan perbekalan untuk kita semua, dan tak lupa Bridgette mengingatkan tentang masalah visual yang diberitahu oleh Asimov, jadi kita harus menunggu Asimov menghubungi sebelum berangkat. Tak lama setelah itu, Asimov menghubungi Sikikan melalui komunikasi seperti yang diharapkan. Ternyata gangguan visual yang Sikikan rasakan karena pelepasan pada ruang virtual secara mendadak. Tapi dengan istirahat sedikit akan memulihkan hal itu. Dan berhubungan dengan episode sebelumnya, Asimov mencoba mengunggah tombak Fos ke tautan perintah Sikikan untuk menyinkronkannya dengan panca indera, dan memungkinkan Sikikan memulihkan, merekam, dan memutar ulang data spasial yang Sikikan temukan. Dengan kata lain Sikikan dapat terhubung ke kekuatan komputasi Gestalt yang sangat besar dengan menggunakan perangkat keamanan. Memungkinkan Sikikan melihat dan menganalisis skenario, terhubung dengan seluruh sistem, bahkan memulihkan dan mensimulasikan peristiwa masa lalu. Wah ini keren sih guys. Dan selama ada data yang terfragmentasi di sekitar, Sikikan dapat menggunakan Gestalt untuk memulihkannya. Hal itu bahkan dapat menggunakan data penting dari orang dan objek untuk menampilkan informasi di area tersebut. Dalam bentuk apapun, bahkan hanya dari nama guys. Yah itu dengan syarat memperoleh datanya terlebih dulu, dan karena sekarang situasi Babilonia sedang kekurangan orang, dan sebagian besar telah dikerahkan ke bumi, karena itu Asimov tak bisa selalu terhubung dengan kita. Jadi akan ada yang membackup dia soal itu, dan Murray lah orangnya. Murray meminta Bridgette untuk memberikan perangkat terminal keamanan yang Asimov janjikan untuk kita. Paket yang berisi lebih dari selusin perangkat canggih dengan bentuk kubus. Murray bilang mungkin Asimov telah menjelaskan fungsinya, yah barusan udah sih. Dan mengingatkan misi untuk investigasi terlebih dulu. Dan perangkat itu cukup berat karena belum disesuaikan. Baiklah kita prepare sekarang, dan Bridgette cukup perhatian pada Sikikan dengan mengecek kembali perangkat pelindung dan menjelaskan beberapa fungsi. Memuji sedikit Sikikan karena berbeda dengan komandan lain dan memastikan semua tetap aman, yah terima kasih. Tidak lama setelah keluar dari kendaraan suplai, Sikikan menemukan jalanan dipenuhi paku merah dan genangan cairan merah. Tim mengira itu manifestasi dari punishing virus, yang pernah terlihat serupa di database. Mencoba dianalisis oleh Liv dan ternyata itu mengandung konsentrasi virus yang sangat tinggi. Disarankan untuk dijauhi, baiklah cairan dan paku merah itu benar-benar bahaya guys, jauhi selagi bisa. Segerombolan korupted telah berkumpul di area ini, tapi tidak banyak proyeksi virtual yang muncul, kita kekurangan data, dan akan memakan waktu untuk mengekstrak dari korupted yang aktif, apalagi jumlahnya banyak, yah coba kita kalahkan sebagian, dan Lucia menunjuk ke arah segerombolan korupted. Dan mereka menghalangi jalan, baiklah kita hajar saja, Lucia mengambil senjata dan maju, tapi Liv melihat dengan gugup ke sisi timur laut Old Street,
Liv bertanya setelah kita melewati Old Street. Apakah kita akan menuju kawasan bisnis? Ya, itu benar. Tapi Liv bilang merasakan konsentrasi virus yang tinggi di sana sesaat, dan sekarang menghilang. Apakah itu bergerak atau ada sesuatu yang menghalangi? Saat semua orang mempertimbangkan masalah ini, si Kikan menerima pesan dari Bridgette. Mereka baru saja diserang Corrupted dan menghancurkan terminal keamanan mereka. Dia menghubungi hanya untuk memastikan apakah di sini aman. Sumpah sih ini orang perhatian banget guys. Oke. Dan tiba-tiba, data spasial virtual di garis pandang si Kikan mulai berfluktuasi dengan hebat sebelum menghilang. Sepertinya terminal keamanan terdekat kita juga diserang, jadi mari pasang satu di sini, mengeluarkan perangkat kubus dan memasang dengan tergesa-gesa, lalu kita telah ditemukan oleh patroli Corrupted. Ya jelas kita berantem dulu guys. Lee yang akan memasang dan kita yang akan cover seperti biasa, dan seperti ini perangkat keamanannya guys. Pada beberapa bab selanjutnya saya akan perlihatkan cara kerjanya. Dan Bridgette juga menyarankan untuk memasang cadangan, dan berhasil. Setelah akhirnya mengakhiri bahaya, Lee selesai menyiapkan terminal keamanan, proses koneksi pun berjalan. Ketika sinyal terminal mencapai kekuatan penuh, proyeksi virtual mulai menjadi lebih jelas. Cukup banyak Corrupted di sini, ya kita lanjut investigasi aja dulu biar tahu jawabannya. Tapi tiba-tiba ekspresi Liv menjadi terkejut, karena dia mendeteksi konsentrasi punishing virus dalam jarak 10 km berukuran raksasa, dan menuju ke sini dengan cepat. Jika dilihat jalurnya, sama seperti yang pertama kali dideteksi oleh Liv. Menyadari itu Liv dengan cepat merakit bagian-bagian mod penguatan, dan yang lain juga ikut melakukannya. Lalu berapa lama kita bisa bertahan dengan perangkat pelindung ini? Liv bilang kemungkinan mundur sukses adalah 41,32%. Namun konsentrasi tinggi dari punishing virus yang bergerak pasti disertai dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Lalu Liv membuka silinder udara bertekanan kecil dan menghubungkannya ke peralatan pelindung. Silinder kecil ini hanya berisi udara selama 20 menit. Kita harus bergegas dan memikirkan sesuatu, namun sepertinya kita tak bisa lari dari kecepatan virus yang seperti itu. Dan setelah dilihat lagi itu seperti cairan air pasang, dan mirip dengan cairan yang kita temui sebelumnya. Tapi harusnya cairan tidak bisa mengalir ke atas, ya gak taulah. Kita cari tempat aman dulu. Kalau itu gelombang seperti air berarti kita harus cari tempat tinggi, dan gelombang itu setinggi 4 meter. Dengan cepat Liv memindai ada hotel yang cukup kokoh dan lebih tinggi dari gelombang itu. Jadi kemungkinan kita bisa mengungsi di situ, walau terlihat kropos namun itu satu-satunya cara agar kita selamat, jadi ayo bergegas. Seperti yang perkirakan Liv, saat tiba menemukan interiornya rusak akibat ledakan, tangga dan dinding luar pada 2 tingkat pertama juga roboh, dan lift tidak berfungsi. Ya kalau gitu tinggal panjat aja sih, dan kita berempat pun manjat. Setelah dengan susah payah mendaki ke ketinggian yang aman, si Kikan melihat massa merah aneh muncul bahkan sebelum sempat berlindung di dalam gedung. Apakah itu punishing virus dengan konsentrasi tinggi? Kita berempat melihat ke kejauhan dan melihat apa yang tampak seperti gelombang pasang cairan merah menyilaukan yang mengalir ke arah si Kikan. Membanjiri seluruh jalan dalam sekejap, ombak menabrak bagian gedung yang mereka panjat, dan si Kikan hampir terkena cipratan itu di punggungnya. Karena posisi masih nempel di dinding guys, ya walau terlindungi tetap harus berhati-hati, terkena sedikit saja dapat menimbulkan gejala korupsi, dan gelombang itu pun berbau seperti darah, ya karena bau tersebut kita bergegas masuk ke hotel. Melihat ke bawah cairan merah mengalir dari bagian bangunan yang rusak hingga ke lantai 2, dan sepertinya pendakian barusan telah menguras setengah dari oksigen si Kikan. Sampai terdengar peringatan, namun sekarang saatnya mulai berdiskusi. Sudah sangat jelas kepadatan virus yang Liv deteksi dalam jumlah besar barusan adalah gelombang tersebut. Jadi karena hal tersebut kita memutuskan untuk pengecekan perangkat inver dan pelindung. Si Kikan bisa melakukannya sendiri tapi Liv memaksa untuk ia yang mengeceknya, sambil menyuntikkan serum. Dan Lucia cukup khawatir dengan baju pelindung yang terlihat cukup berat untuk si Kikan yang seorang manusia. Lucia sangat yakin bahwa baju tersebut bahkan dapat membuat si Kikan hampir tak bisa berlari. Lah emang tadi ke gedung ini kita agak lari ya? Ya itu yang dipikir. Tapi bodoh amatlah, sekarang kita naik dulu ke tempat yang lebih tinggi. Tapi Lee bilang ini saatnya untuk mempelajari cairan tersebut. Mencoba mengaduknya dari jauh dengan pipa panjang bekas. Dan mengetahui cairan itu cukup kental seperti lumpur. Jadi kita perlu menamai cairan itu. Dan siapa sangka, ternyata nama Red Tide itu adalah usulan dari si Kikan sendiri, yang artinya gelombang merah, dan Red Tide membawa beberapa Corrupted dan menyapu mereka, membuat pertanyaan apakah mereka akan didaur ulang di dalam Red Tide. Dan kalau mencium dari baunya,
Membuat kita semua juga berasumsi bahwa manusia juga ada di dalamnya. Mencoba menghentikan prasangka itu, Liv menggeleng kepala dan sedikit gemetar. Dia melihat ke arah Red Tide dan mencoba menganalisa, dan saat dianalisis Liv sampai bingung cara menjelaskannya. Liv menemukan bahwa ada aktivitas tidak normal di dalamnya. Mereka berkembang biak seperti virus biologis dan menunjukkan perilaku parasit. Seperti campuran virus, corrupted, dan manusia, gak mustahil itu bisa terjadi sih. Bahkan dari chapter 10 aja mereka telah bermutasi. Dan setelah mendengar ini, Grey Raven terdiam. Jika punishing virus benar-benar mengembangkan sifat biologis, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu si Kikan dengan tegas meminta Liv siapkan laporan untuk kirim ke Asimov. Lalu Lee melepaskan pipa besi di tangannya, dan Grey Raven melanjutkan menaiki tangga utuh, sambil melihat ke bawah ke arah gelombang merah yang membanjiri jalan-jalan di bawah. Yah, bagaimana Babilonia tidak mendeteksi hal tersebut? Walau tidak banyak cara untuk menghindari deteksi, entah itu tersembunyi terlalu baik sebelumnya, atau berkembang pesat dalam waktu singkat, dan apapun itu, ini jelas sudah kelewatan. Dan ada hal lainnya jika kawasan ini sudah lama tidak terdeteksi oleh Babilonia. Mengapa Huaxu membiarkan kita menemukannya dengan mudah? Dilihat dari sisi manapun, Huaxu seperti sengaja ingin membocorkan tempat ini pada kita, dan menemukan gelombang merah. Kita sekali lagi mengalihkan pandangan ke gelombang merah di luar jendela. Sinar matahari menyinari laut merah misterius, memancarkan cahaya perak pada ombak yang bergelombang, cahaya berkilauan di gelombang merah. Seperti janin yang tak terhitung jumlahnya, membuka mata berbintang mereka dalam plasma yang tebal. Cahaya menghilang di sepanjang air pasang secara diam-diam, berjatuhan di dalam rebusan berdarah dan mendidih di samping sisa-sisa yang tenggelam. Menatap gelombang merah, kehidupan dan kematian, seperti bagaimana gelombang itu kembali, mengikuti tatapan aneh itu, suara samar tiba-tiba terdengar entah dari mana, suara yang meminta tolong, suaranya seperti bersatu di antara deburan ombak. Si Kikan menunggu dengan nafas tertahan, namun tidak melihat apapun selain ombak. Dengan cepat si Kikan meminta Liv untuk memindai, tapi tak menemukan apapun dalam gelombang tersebut, dan suara mulai menghilang, tapi Lee menduga suara itu mungkin berasal dari hotel ini di lantai lain. Baiklah, ayo kita cek seluruh gedung ini. Menaiki anak tangga yang panjang dan sempit, menemukan area yang relatif aman, yang akhirnya memungkinkan si Kikan menurunkan mod berat dan silinder udara kosong. Masih mencari dari mana suara itu berasal di tiap lantai, namun hanya menemukan ruangan kosong yang masih terkunci dan memikir bagaimana cara membukanya. Tapi Liv bilang tak ada siapapun di ruangan itu. Ya, berhubung kita masih terjebak di sini dan tak bisa kemana-mana, dan juga masih tak bisa menghubungi Bridgegate, kita lanjut telusuri ruangan lain. Lalu si Kikan menemukan puing-puing yang sepertinya sengaja ditumpuk untuk menghalangi jalan, dan kita pun membersihkan puing-puing itu. Saat berhasil membuka jalan, kita dihadapkan pada ruang-ruang penyimpanan. Di ruang terakhir barang-barang kebutuhan sehari-hari lama berserakan, disertai tumpukan kotak penyimpanan, dan beberapa seragam kerja yang dibuang di pojokan telah berjamur. Di sisi lain ruangan, berdiri utuh layar polimer tua yang tampaknya memisahkan area ganti karyawan. Lee menghampiri layar dan membukanya lalu terdiam. Penasaran dengan apa yang dilihat Lee, kita pun menghampiri dan terlihatlah konstruk dan manusia berseragam komandan. Dan tak salah lagi mereka dari Babilonia. Bertanya-tanya kenapa mereka bisa di sini. Dan Liv menduga komandan mereka telah mati lebih dari seminggu yang lalu di sini. Dan Lucia ingat pernah ada regu yang dikirimkan ke sini tapi tak kunjung kembali. Ya, sepertinya inilah mereka. Dan si Kikan menanyakan apakah bisa memulihkan proyeksi virtual mereka? Ya, bisa saja asal kita menyalakan terminal keamanan terlebih dulu, karena sudah terlalu jauh dari yang sebelumnya kita pasang. Lah, emang gak hancur itu kena gelombang merah? Yah, udahlah pasang aja Lee, toh sepertinya di sini aman. Lalu apa ada tanggapan dari Asimov? Yah, karena fluktuasi sinyal jadi belum ada respon. Dan setelah pemasangan selesai mulailah pemulihan visual pada konstruk dan komandan tersebut. Di bawah pengaruh tombak Fos, si Kikan melihat dua konstruksi dan seorang komandan manusia muncul di dalam ruangan. Mereka bersandar dengan letih di dinding dan meletakkan layar holo dari terminal di depan mereka. Dan mereka hanya bertiga, satunya entah kemana. Komandan mereka meminta untuk sampaikan koordinat kita ke Koko untuk kesini. Yaitu mungkin anggota mereka yang gak ada sekarang. Lalu,
Sedikit bertengkar karena salah satu konstruk bilang dia bisa menemukan kita sendiri. Terus berantem dan agak familiar dengan salah satu suara dari mereka. Dan komandan mereka mengabaikan pertengkaran itu seakan sudah biasa. Ia lebih memilih mengatur ulang data dan menyusun kembali. Lalu konstruk laki-laki tegas mengerutkan alisnya dan mengangguk. Mulai membuka kekacauan data di layar holonya. Ternyata mereka juga menemukan tanda punishing virus biologis seperti yang Liv analisis barusan. Dan tim pengintaian terakhir telah hilang, diduga juga diserap oleh gelombang merah. Setelah mendengar itu Grey Raven langsung kecewa terlihat di wajah mereka. Cairan itu awalnya hanya berjumlah sedikit, tapi sekarang semakin membeludak menyembur dari tanah. Yah, ternyata alasan gelombang merah tidak terdeteksi oleh Babilonia, karena selama ini ada di bawah tanah. Dan barusan Liv mengira tadi alat surveinya rusak karena menemukan fakta tersebut. Dan dengan ini sudah jelas punishing virus telah berevolusi. Dan ini bukan pertanda baik, namun jika ada tim yang hilang di sini, tim berikutnya yang dikirim ke sini seharusnya memiliki perlengkapan yang lebih memadai. Dan jika tim itu masih hilang berarti ada sesuatu. Dan saat melihat lagi ke layar, ada hal aneh semacam ada buffering. Proyeksi dilanjutkan, dua konstruksi di meja berdiri dan bersiap untuk pergi sesuai perintah komandan mereka. Namun bayangan buram berdiri di ambang pintu, tiba-tiba menyerang mereka dengan tebasan secepat kilat. Dia membuka matanya lebar-lebar karena ngeri saat melihat sosok gelap di hadapannya. Lalu jatuh ke tanah dengan lemas. Setelah kehilangan komandannya, dua konstruksi lainnya berusaha melawan kegelapan, namun usaha mereka sia-sia. Setelah melihat itu kita berspekulasi apakah mereka diserang oleh Koko, salah satu rekan mereka yang tadi gak ada. Bingung apakah Koko itu mengkhianati mereka atau bagaimana, tapi sepertinya tidak. Dan salah satu petunjuknya hanya ada saat layar proyeksi itu buffering. Baiklah, kita cari petunjuk lagi. Setelah melepas terminal penyimpanan mini dari perangkat tambahan persegi, terminal keamanan terhubung ke tombak FOS, mencoba memuat ulang rekaman yang terbuffering sebelumnya, dan membaca rekaman sebelum kejadian tragis, dan kita masuk ke rekaman. Koko, dia adalah salah satu bagian dari tim ini, menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ia telah menemukan bahwa gelombang merah mempertahankan kesadaran orang mati dan dapat berbicara. Bahkan ia menemukan komandan yang hilang pada tim yang beroperasi sebelum mereka. Di dalam gelombang merah tersebut, saya dan Grey Raven pun terkejut saat mengetahui ini. Dan komandan itu terus memanggil Koko dan menanyakan apakah Koko telah melihat saudara perempuannya. Rowler, salah satu tim dari mereka, malah mengejek Koko seakan tak percaya dengan hasil tersebut. Dan Koko cukup kesal. Namun komandan memberi Koko kesabaran dan meminta Koko untuk melanjutkan penjelasan. Koko bilang ia tidak hanya mengetahui tentang komandan yang hilang, ia juga menemukan dua kesamaan lainnya setelah ia bertanya pada pemulung. Dan yang pertama, suara yang mereka dengar juga berasal dari orang-orang yang mati di gelombang merah. Yang berbeda dengan sungai STX, ini tidak seperti kamu dapat mendengar semua orang yang pernah meninggal. Koko juga tidak yakin apakah cairan merah itu yang menjadi penyebab langsung kematian, atau apakah itu berlaku untuk semua orang yang tertelan setelah kematian, karena Koko juga tidak melihat bagaimana komandan itu meninggal. Dan ia baru saja menemukan beberapa barang yang ditinggalkannya di dekat air pasang itu. Meskipun Koko bisa mendengarnya, ia hanya bisa membedakan beberapa kalimat yang samar-samar. Mustahil untuk menilai apakah cairan merah itu mempertahankan kesadaran atau hanya meniru. Dan yang kedua, para pemulung bilang mereka juga bisa mendengar suaranya. Dengan kata lain, ini adalah fenomena yang dapat diamati oleh siapa saja. Dan ini tidak seperti cerita rakyat atau paranormal lainnya. Tapi suara itu baru muncul saat Koko sudah dekat dengan air pasang itu. Seperti bagaimana tidak ada orang yang menyapa orang asing di tengah kerumunan yang jauh. Yah, tapi anggota lain masih seperti menganggap Koko berbual. Bahkan salah satu dari mereka bilang untuk Koko menceburkan diri dalam gelombang merah baru mereka akan percaya. Yah, tapi gua juga gak tahu mereka tuh bercanda apa gimana guys. Cuma abis mendengar ini, Rowler tersenyum dan menunduk ke tanah. Dengan itu ruangan menjadi sunyi, dan komandan itu memberi perintah berkemas, dan siap untuk berangkat. Dan setelah rekaman berakhir, Liv kembali merasa familiar dengan suara Rowler. Dan kita berempat mencoba mengingatnya kembali. Coba diingat dan baru sadar kalau itu adalah suara minta tolong saat kita dekat dengan gelombang merah. Yah, sepertinya ia berakhir di telan gelombang merah, berdasarkan petunjuk yang baru saja kita peroleh. Sepertinya sudah fix, dengan gelombang merah yang sebesar sekarang, pasti masih banyak lagi yang tersisa di dalamnya.
Tapi kenapa ada begitu banyak orang dan corrupted yang ditempatkan di area ini? Ya mungkin mereka tidak ditempatkan di sini, tapi lebih seperti berkumpul karena gelombang merah memikat mereka, terpikat seperti piet piper. Yah itu peniup seluring di cerita anak-anak zaman dulu. Sikikan menanyakan tentang cerita itu, tapi terdengar suara pintu runtuh, proyeksi baru muncul, dan entah kenapa sosoknya buram, tapi ekor putri duyungnya masih terlihat jelas. Yah itu Lamia. Ternyata dia yang menyerang dan membantai tim ini. Komandan memberi perintah Koko untuk lari, karena laporan ini harus sampai pada Babilonia. Lalu Ascendant melemparkan komandan itu ke langit-langit, hingga leher komandan patah akibat benturan, dengan tenang terjatuh ke sisi lain ruangan. Dua konstruksi yang tersisa berteriak. Tanpa ragu-ragu, mereka mengikuti perintah terakhir komandan mereka dan keluar ruangan ke arah yang berlawanan. Berlari ke arah yang berbeda dan Lamia mengejar Rowler terlebih dulu. Proyeksi mengikuti saat Koko berlari ke bawah dengan perangkat tambahannya, yang mengambang sebelum mendengar Rowler berteriak di dekatnya. Koko mengambil perangkat tambahannya dan memasukkan ke dalam kompartemen rahasia di koridor. Dia mengeluarkan kartu kunci lalu menghancurkan perabotan di koridor dengan senjatanya dalam upaya untuk menunda Ascendant. Tepat saat dia memasukkan perangkat tambahan ke dalam kompartemen rahasia, proyeksinya menghilang. Tidak dapat melihat apa yang terjadi selanjutnya. Kita hanya dapat mendengar rekaman dialog dari mereka berdua. Kehilangan sesuatu? Bagaimana kamu keluar? Tunggu, bagaimana bisa seorang korupsi sepertimu berbicara? Apakah aku benar-benar harus menjelaskan semuanya? Siapa kamu? Itu bukan urusanmu, karena kamu sedang menyelidiki di bawah pengawasan Ascendant. Kamu tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Apa itu Ascendant? Apa yang kamu maksud dengan pengawasan mereka? Apakah kamu menciptakan air pasang itu? Berhentilah menanyakan banyak pertanyaan. Aku tidak bisa menjawab semuanya sekaligus. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah takdir. Jadi, dunia belum bisa mengetahuinya. Dengan itu, Sikikan mendengar suara ledakan, dan Koko berteriak saat tangga runtuh. Secara tidak sengaja aku mengatakan terlalu banyak, tapi itu tidak penting. Toh dia sekarang sudah mati. Lamia menghela nafas dan melompat turun dari lantai 2, ekspresi cemberutnya memudar di kejauhan. Hah, sungguh merepotkan. Sekarang aku harus mengejar yang lain, tapi setidaknya aku yakin, dia belum sembuh dari cedera itu. Curiga dengan kata di bawah pengawasan Ascendant. Yah jika Huaxu ada di sini, kita takkan terkejut kalau di sini mungkin merupakan markas Ascendant. Tapi apakah Huaxu dan Ascendant bekerja sama? Yah Sikikan meragukan hal itu. Karena seperti dugaan sebelumnya Huaxu sengaja membocorkan lokasi ini. Dan di saat yang sama indikator komunikasi berkedip, dan Bridgette menghubungi kita, Yah Bridgette sangat khawatir saat gelombang merah yang mereka lacak menghantam kita. Saat itu pun koneksi terputus. Tapi dari kata-katanya, dia benar-benar kayak khawatir banget sama Sikikan guys. Bahagialah kalian yang ngewaifuin Bridgette. Yah sebenarnya banyak tim yang lost kontak di sini. Bridgette menanyakan situasi, lalu Sikikan menjelaskan tentang gelombang merah dan semua yang telah kita temukan. Yah Bridgette cukup kaget dengan semua penjelasan. Dengan Huaxu yang sengaja membeberkan markas Ascendant pada kita, karena Ascendant akan menggunakan gelombang merah, jadi harus ada markas di dekatnya. Dan itu sudah jelas Grey Raven harus ubah tujuan. Dan Bridgette akan urus tentang perubahan misi ini, berharap mereka akan mengirim lebih banyak bantuan. Lalu tak lupa Sikikan menanyakan situasi Babilonia. Yah sepertinya kurang lebih masih pada ketinggian yang sama seperti saat pertama kali kita berangkat. Naiknya lambat, dan tidak bisa berakselerasi untuk sementara waktu. Artinya, ia masih dalam bahaya menjadi sasaran dari permukaan, dan Bridgette sedikit menyinggung tentang beberapa orang yang tak berani turun ke bumi karena sudah terlalu nyaman dengan Babilonia. Tapi bodoh amatlah, fokus masalah yang ada di depan mata sekarang. Dan dengan itu Bridgette akan mengurus proposal, dan mengakhiri panggilan dengan Sikikan. Ya saatnya kita bekerja. Mencapai area terakhir yang telah dijangkau oleh tim lain, berharap menemukan petunjuk lain mulai dari sini, menyalakan perangkat terminal keamanan, dan beginilah cara kerja terminal keamanan memproyeksikan visual, mengambil data-data dan diproyeksikan menjadi visual untuk menemukan petunjuk yang akurat.
Namun di antara badan mekanis mereka yang tak asing, ditemukan beberapa corrupted yang tidak biasa. Sepertinya corrupted yang menyatu di kereta. Yah, mari kita coba pulihkan ingatan mereka dengan tombak Fos. Namun Lee bilang meski kita bisa mengambil datanya, itu tak bisa diuraikan. Lalu tak lama indikator komunikasi berkedip. Dan itu dari Murray. Saat Murray baru memulai topik tentang pelacakan Ascendant, tiba-tiba Asimov join komunikasi, dan menyuruh Murray untuk minggir karena menghalangi pekerjaannya. Yasikikan pun heran dengan mereka berdua, tapi mereka berdua panik karena kita hilang kontak cukup lama. Dan tak lama Sikikan memberikan data-data yang telah kita kumpulkan dan corrupted baru. Setelah menerima sampel data dari Leaf, Asimov mengerutkan alisnya sambil merenung. Memperlihatkan ekspresi yang belum pernah Sikikan lihat sebelumnya. Dia tiba-tiba berdiri dan berlari ke sisi lain lab mencari sesuatu, kemudian terdengar suara cangkir terbalik. Kita belum pernah melihat dirinya sebingung itu, dan jelas ini adalah kasus serius. Setelah menunggu beberapa saat, Asimov kembali ke komunikasi dengan alis masih berkerut. Ia bilang tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda biologis yang belum pernah terlihat sebelumnya di corrupted. Dengan sampel ini, bisa disimpulkan bahwa mereka tidak bisa lagi disebut corrupted, tapi mereka adalah makhluk hetero. Dan sudah dapat dipastikan mereka berevolusi secara biologis, namun masih banyak yang belum diketahui. Setelah menguraikan komponen-komponen gelombang merah berdasarkan fungsinya, kita dapat menentukan bahwa ia sangat mirip dengan lautan purba di bumi. Walau belum bisa dipastikan makhluk itu terlahir dari Red Tide, namun menurut data yang didapat itu hal yang paling mendekati. Lalu Asimov menanyakan bagaimana kondisi Red Tide saat ini. Itu sudah bisa mencakup seluruh blok kota. Kami juga telah menggunakan tombak Fos untuk mengungkap catatan pasukan yang hilang, dan baru saja mengirimkan kembali penemuan tim tersebut karena masalah sinyal. Dan menurut mereka, Red Tide sebelumnya lebih seperti air mancur merah, dan bersembunyi di bawah tanah. Namun hanya dalam waktu singkat, air tersebut berubah menjadi air pasang yang dapat menenggelamkan seluruh blok. Mendengar itu Asimov menundukkan kepalanya, dan mengalihkan pandangan dari laporan tentang makhluk hetero ke informasi tentang tim yang hilang. Tingkat ekspansi makhluk hetero dapat menggantikan manusia. Yaitu adalah kemungkinan paling kritis yang Sikikan simpulkan, dan satu hal lagi, saat menyelidiki tim yang hilang, kami juga menemukan bahwa gelombang merah dapat mempertahankan kesadaran orang mati. Namun apakah itu meniru orang mati, atau benar-benar mempertahankan kesadaran mereka, itu masih ambigu, dan hal itu dapat memikat orang tanpa disadari untuk masuk ke dalam gelombang merah. Selain itu, ia mungkin dapat menggunakan data yang dikumpulkan dari kesadarannya untuk mengembangkan kesadarannya sendiri, dan menjadi organisme hidup yang nyata. Sumpah guys, gua baru baca ini story dan gak nyangka Red Tide semengerikan ini. Dan hal itu masih berkembang. Ia bahkan secara aktif berpindah ke tempat-tempat di mana para corrupted berkumpul untuk memusnahkan mereka, dan berkembang lebih jauh lagi. Seperti predator. Tapi corrupted tidak sepenuhnya larut, mereka ada di dalam dan dibongkar dalam Red Tide dan menjadi bagian. Jika Red Tide menabrak manusia, mereka akan terkena dan bahkan mungkin terbunuh oleh sisa-sisa dari hal tersebut sebelum mereka tenggelam. Dan jelas ini akan mempercepat penyebaran punishing virus sambil terus berkembang. Lalu Murray juga menerima laporan. Dengan tim yang ditempatkan lebih jauh, mereka tak melakukan kontak langsung dengan Red Tide, tapi berbicara dengan pemulung di sekitar. Baru-baru ini sejumlah besar corrupted berkumpul di reruntuhan, di mana ada laporan tentang persediaan yang tidak terpakai. Namun tak seorang pun yang menjelajahi reruntuhan itu kembali, dan kita semua mulai berasumsi bahwa ada Ascendant di balik semua ini. Para pemulung memberikan gambaran yang samar-samar, namun catatan awal tampaknya memiliki beberapa kemiripan. Meski tanpa Huaxu memberi koordinat pun, kita pasti akan kesini karena banyaknya tim yang hilang. Ini berarti Ascendant memiliki kartu truf di tangan mereka. Setelah Red Tide matang mereka akan memiliki sesuatu yang lebih kuat, atau bahkan lebih daripada Ascendant itu sendiri. Dulu mereka perlu merahasiakannya. Tapi sekarang mereka tidak lagi takut jika orang menyebarkan rumor tersebut. Menandakan kartu truf mereka hampir siap digunakan. Dengan kata lain meskipun Red Tide dan makhluk hetero menimbulkan ancaman, mereka belum bisa menggunakannya dalam waktu dekat. Yah, kesimpulan kita semua tahu itu adalah ancaman yang berbahaya, dan kita perlu menghancurkan kartu truf ini sebelum matang. Lee menyadari hal itu dengan cepat. Yah, gua udah kepikiran kayak gitu sih pas rekaman tim yang diserang Lamia tadi. Yah, Asimov langsung meminta Murray untuk keluar dari labnya, karena kita tahu dia perlu melanjutkan penelitian Red Tide, dan Murray pun melambaikan tangan ke kamera lalu pergi. Dan kita akan lanjut investigasi. Namun sesaat Sikikan melihat proyeksi yang sangat familiar. Proyeksi tersebut ialah Roland, yang sedang mengejar seorang anak laki-laki.
Mengikuti arah keluarnya proyeksi, kita melihat Rowland tersenyum seperti biasa sambil berbicara dengan anak laki-laki itu. Kita melihat ke arah anak laki-laki yang menatap Rowland dengan marah dan tampak sedikit terluka. Tanpa mendengar kata-kata mereka, tiba-tiba anak laki-laki itu dengan marah menghantamkan tinjunya ke dinding, membentuk retakan pada dinding yang diproyeksikan. Ya, sepertinya dia adalah konstruk. Percakapan mereka tampaknya tidak menyenangkan. Meskipun Rowland membujuknya, anak laki-laki itu berlari ke ujung jalan tanpa melihat orang-orang dan koruptet yang melihatnya. Dan pada titik ini juga proyeksi itu menghilang. Baiklah, ayo kita ikuti. Setelah mengalahkan koruptet, kita sampai di ujung jalan, dan kita melakukan proyeksi data Rowland dan anak laki-laki itu. Terlihat ia tak bisa lari lagi karena koruptet di belakangnya. Lalu Rowland meraih leher anak laki-laki itu untuk memaksanya melihat ke belakang. Meskipun proyeksi koruptet telah dihancurkan, konstruk muda itu terus melihat ke ujung jalan dengan sedih dan marah. Tampak ketika berdiri di sana dia pasti melihat situasi yang mengerikan dengan banyak koruptet menghalangi jalan keluar mereka. Rowland berkata, kamu cukup lemah sekarang, dan bukan hal bijak untuk menolaknya. Si anak itu tak mengerti yang ia maksud, lalu Rowland menguatkan cengkraman pada leher anak itu, dan memasukkan power ascension padanya. Arus merah mengalir melalui lengan Rowland sampai ke leher anak itu, mengalir ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dan ada fakta yang cukup miris, ternyata anak itu dijual oleh ibunya. Meskipun kata-kata Rowland dan korupsi telah membuat anak itu menderita, konstruk muda terus berjuang dalam perlawanan. Rowland mengetahui dia mengambil misi ke sini karena mendengar ibunya datang ke sini bersama pemulung. Berusaha menemukan keluarganya, tapi anak itu dengan tegas bilang urus saja urusanmu sendiri. Mendengar tanggapan anak itu, Rowland menunjukkan ekspresi jijik yang tidak mengejutkan, lalu melemparkan anak itu ke dalam reruntuhan sambil tersenyum. Rowland perlahan berjalan ke arahnya. Setelah menjadi seorang konstruk, pendahulu yang merawat anak itu telah direbot setelah terluka parah. Dia tidak hanya kehilangan data ingatannya, tapi juga dipindahkan dari sini, tidak berdaya untuk melindunginya. Tanpa orang itu anggota lain hanya akan meremehkannya. Ia tidak punya apa-apa, namun karena tidak punya apa-apa Rowland ingin memberikan power asnet padanya. Mengapa melindungi sekelompok orang yang meremehkanmu, dan repot-repot mengirimkan perbekalan ke orang yang tidak menghormatimu? Yaitu karena ia terlalu lemah. Jika ia memiliki kekuatan asnet, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Yah, itulah yang Rowland katakan padanya. Sedikit bimbang dan bertanya bagaimana cara Rowland melakukannya. Lalu Rowland menunjuk ke arah koruptet dan bilang buatlah itu jadi hidup. Rowland menggenggam tangan anak itu dan memberinya koordinat. Rowland membungkuk membisikkan sesuatu ke telinga anak itu, dan menepuk bahunya. Tiba-tiba, arus merah yang mematikan mereda secara signifikan. Lalu anak itu berdiri terdiam, melihat peta holo dengan ragu-ragu. Namun Rowland dengan santai berjalan menjauh dari anak itu, seolah menghargai kehancuran di sekitarnya. Lalu notifikasi berbunyi di komunikasi Rowland, berbicara di komunikasi dan bilang, tidak masalah, mereka yang mampu harus dibiarkan menanggung beban. Itu sebabnya Ascendant di sekitar Nona Luna datang dan pergi, namun aku tetap di sini. Dan selanjutnya ia harus terus mencari benih, daripada membiarkan rekrutan Ascendant yang tidak dapat diandalkan itu melakukannya. Sambil memikirkan tentang apa yang Rowland katakan, si Kikan mengalihkan pandangan kembali ke anak laki-laki yang terdiam. Masih tak beralih ke gambaran navigasi, namun dia hanya menurunkan tangan dan berjalan ke arah yang ditunjukkan pada peta, dan rekaman pun berakhir. Ya, rekaman itu tak bisa diulang. Liv sedikit mengkhawatirkan keadaan anak itu, tapi kita juga memahami bahwa ada banyak sekali tim seperti dia. Memang kalau dipikir hidup di era seperti ini, hidup dan mati itu sudah hal biasa. Di era nyawa sudah tidak dipandang berharga. Itu sebabnya orang memilih untuk menyakiti dan membunuh satu sama lain hanya untuk tetap hidup. Walaupun itu hanya akan memperburuk keadaan, seperti yang dikatakan Liv, semua orang telah menyaksikan banyak tragedi serupa selama ini. Untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, melindungi orang-orang penting bagi mereka, atau bersaing untuk mendapatkan penghargaan. Orang-orang menindas yang lemah, menjarah sumber daya, dan mengambil nyawa. Mereka telah lama mengurangi kualitas seperti kebaikan dari kekuatan menjadi kelemahan. Namun, Liv tetap ingin percaya bahwa ada banyak tim lain yang memiliki ikatan mendalam seperti kami. Dengan suara yang tak terdengar yakin, lalu Li bilang ada juga tim yang memiliki ikatan mendalam, tapi itu justru membawa masalah baru. Mendengar ini, Liv menundukkan kepalanya dengan sedih. Ya, contohnya seperti Tifa,
Liv juga mendengar bahwa beberapa konstruk menghapus ingatan mereka untuk mencegah terjadinya sesuatu yang ekstrim seperti yang terjadi pada Tifa. Mereka menghapus ingatan mereka dan memilih untuk melepaskan diri dari kenangan buruk rekan-rekannya yang telah gugur. Selama bertahun-tahun merawat yang terluka, Liv telah melihat banyak hal seperti itu. Meninggalkan kenangan mereka untuk hidup, kita harus memutuskan apa yang harus diterima. Betapapun sulit menanggungnya, itulah harga yang harus dibayar. Ya, sama seperti Lucia saat di Menara Kowloon, Lucia melihat tangannya dan tenggelam dalam kontemplasi, namun saat itu, Lucia sudah bersiap untuk kehilangan ingatan karena masih banyak hal yang harus dipertahankan. Jadi itu harga yang harus ia bayar. Lucia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Di masa lalu, Lucia bagaikan pisau tajam yang bersedia membayar berapapun harganya untuk sebuah misi. Namun kini, ada kelembutan pada dirinya, seolah dia telah menemukan sarung untuk bilah tajamnya. Dan si Kikan mengatakan itu untuk Lucia. Ya, meskipun Lee tak berbicara, tapi ia tetap tersenyum. Lalu Lucia berdiri di samping kalian bertiga. Meskipun gerakannya masih sangat mirip dengan lotus dan daun, dia menunjukkan tanda kelembutan. Seolah menyadari kesunyianmu, Lucia berjalan mendekat. Lucia menundukkan kepalanya dan menunggu jawaban dalam diam. Setelah beberapa waktu, dia mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke jalan di depannya dengan ekspresi kesepian. Dia tersenyum pahit, tapi matanya bersinar karena harapan dan keyakinan, berdiri di dasar apa yang tampaknya merupakan prestasi. Dia seperti seorang pendaki gunung yang bertekad untuk mendaki jalan terjal dan mencapai puncak yang jauh. Meskipun membentakmu, Lee perlahan tersenyum. Baiklah semua, mari kita ubah jalan pertarungan ini. Tidak lama setelah melanjutkan, sosok familiar muncul di antara proyeksi di reruntuhan. Anak laki-laki berdiri di atas reruntuhan yang tinggi, memandangi blok yang hancur. Dia menyerupai Corrupted dengan banyaknya bagian yang rusak di tubuhnya. Sepertinya dia gagal menjadi Ascendant seperti Roland. Anak laki-laki itu tersandung ke depan di reruntuhan. Mata yang tadinya penuh amarah, kini tak menunjukkan emosi apapun. Meski hanya proyeksi, ia tetap terjerat arus merah. Ini pasti terjadi ketika dia kembali dari tempat itu. Tapi bukankah Roland memberinya undangan? Mengapa dia membiarkannya menjadi Corrupted? Ya karena dia masih dituntut untuk berhasil sampai di sana hidup-hidup, dan sepertinya dia gagal. Konstruk muda itu terus menjelajahi reruntuhan yang sepi, sesekali melihat ke langit dan membuat beberapa gerakan mekanis yang tidak berarti. Lalu tiba-tiba seorang pemulung perempuan berhenti di dekat reruntuhan. Anak itu mendengar nama yang dipanggil dengan keras, Jeff. Itulah nama yang dipanggil oleh pemulung perempuan dan nama dari konstruk itu.
Lalu perempuan mulai menangis dan mengeluarkan sepotong roti dari ransel, menyerahkannya kepada Jeff, dan bertanya apakah kamu benci pada ibu? Yah, ternyata dia ibunya Jeff. Namun Jeff tidak dapat merespon karena dia telah menjadi korupted. Ternyata ibunya menjual Jeff ke perusahaan Daedalus agar keluarganya tidak kelaparan. Saat ibu menangis, ia menjadi semakin patah hati, tapi Jeff tetap tidak merespon, namun Jeff terus berjalan perlahan ke arahnya. Ibunya mendengar beberapa tentara mengatakan bahwa Jeff berada di sini dalam sebuah misi, jadi ia ke sini ingin bertemu dengan Jeff, mengatakan itu sambil menangis, dan bertanya kenapa Jeff berubah menjadi seperti ini. Saat ibunya menangis, Jeff berjalan tertatih-tatih ke arahnya. Dia menginjak batu bata yang lepas, lalu meluncur ke bawah reruntuhan. Ibunya bergegas membantu Jeff berdiri, dan menyerahkan sepotong roti itu kepadanya, meminta maaf karena hanya itu yang tersisa, dan berusaha menyuapi roti itu. Jeff pun membuka mulutnya, seperti akan memakan roti yang diberikan, tapi ia menggigit tangan ibunya. Ibunya pun menjerit karena rasa sakitnya yang hebat, yaitu karena sang ibu tidak bisa menerima bahwa anaknya telah berubah menjadi seorang korupted. Tangan Liv yang terulur jatuh tak berdaya. Kita semua tahu bahwa tidak ada yang bisa kalian lakukan, tak ada yang bisa dilakukan untuk mengubahnya. Sang ibu mencengkeram pergelangan tangannya yang terputus, lalu buru-buru bangkit untuk melarikan diri. Bertanya kenapa Jeff sangat membencinya. Ibu hanya ingin kita bertahan hidup, ibu hanya memilih peluang terbaik kita untuk bertahan hidup. Ibu tidak pernah bermaksud meninggalkannya. Lalu sang ibu itu terjatuh ke tanah karena rasa sakit di lengannya yang terputus. Terlalu lemah untuk berdiri, dia tak berdaya menyaksikan putranya mendekat di setiap langkah. Dia menusukkan tangan ke dada ibunya, menyebabkan darah keluar dari mulut. Sang ibu masih berjuang melewati penderitaan untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ibu mengecewakanmu, ibu ingin untuk membuat kita menjadi keluarga yang bahagia. Namun Jeff tidak terpengaruh oleh kata-kata terakhir ibunya. Jeff yang telah menjadi korupted, menyeret ibunya ke jalan saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Liv terdiam sesaat, lalu mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah kita bertiga. Jadi ayo pergi, semakin cepat kita mengakhiri Ascendant dan Red Tide, semakin cepat kita dapat mencegah hal seperti ini terjadi lagi, yaitu Liv yang kita kenal. Baiklah guys, ayo lanjutkan. Bentar bang, jadi gimana itu nasib keluarganya? Sekarang ibunya aja meninggal. Gak usah ditanyalah Meng, dari sini aja kita udah tahu 2 orang yang ngasih mereka makan dah meninggal. Dibayangin aja kayaknya kita udah tahu nasibnya. Jadi dari kejadian ini menurut lu siapa yang salah bang? Yah gak ada yang salah Meng. Kok bisa bang? Yah ibunya ngejual Jeff demi keluarganya bisa makan. Jeff mencari ibunya buat mastiin kebenaran. Sementara Rowland memberi power Asnet biar hidup si Jeff bisa lebih baik dan biar gak dibully sama timnya. Mereka semua didasari niatan baik Meng. Tapi sayangnya takdir berkata lain. Itulah yang dinamakan paradoks. Kami hampir selesai menjelajahi di area tersebut, namun kami tidak menemukan petunjuk apapun, hanya ini yang bisa kita lihat di peta. Saat semua orang bingung, sebuah proyeksi seorang peneliti yang kebingungan menarik perhatian Grey Raven. Bertanya kepada pemulung dan mencari seseorang dengan bermodalkan foto. Namun sepertinya pemulung itu hanya membual melihat orang yang si peneliti cari. Hanya untuk sekantong makanan, ya singkatnya ia ditipu, tapi si peneliti tetap mengikuti arah yang pemulung itu tuju, dan berterima kasih pada pemulung. Melihat dari kondisi, kejadian ini sudah terjadi sejak lama. Apakah kita harus ambil resiko untuk mengikuti si peneliti? Ya mau tak mau karena kita tak punya petunjuk lain. Mengikuti peneliti itu dan sampai di gang gelap, jalan masuknya terlihat disembunyikan dengan baik, memulai koneksi tombak Fos untuk melanjutkan mengikuti peneliti itu. Dia belum lama berlari ke dalam gang, memeluk konstruk dan menangis, seolah menemukan saudaranya. Lalu Grey Raven bingung padahal pemulung itu menunjukkan jalan secara acak. Yahli berasumsi bahwa itu adalah ikatan sedarah, anggota keluarga berbagi ikatan tertentu, dan mungkin karena ikatan itu yang menuntunnya untuk sampai ke sini. Dan ini tidak aneh, tumbuh bersama seseorang membuatnya lebih mudah untuk memprediksi kemana mereka akan pergi. Lalu Lucia menanyakan Liv apakah punya saudara kandung. Liv mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak mempunyai hubungan darah.
Jika ia punya, mungkin itu akan lebih baik. Tapi udah capek-capek drama ternyata malah salah orang guys. Ternyata si peneliti itu bernama Angel, dan saudara yang ia cari bernama Liadrin. Ya walaupun salah orang, pencarian lokasi menunjukkan Liadrin ada di lokasi ini, dan orang yang ia peluk adalah konstruk yang mengawasi tempat ini. Memberitahu bahwa Liadrin terluka dalam pertempuran, dan bertukar tubuh untuk pulih. Apakah ia tak memberitahu? Lalu konstruk pengurus melihatnya keluar pagi ini, mungkin dia sedang menjalankan misi. Apakah Liadrin masih mengingat Angel? Konstruk tidak berpikir data ingatannya rusak. Dia berkata, "Hai padaku tadi malam. Jadi jika kamu tidak merasa nyaman, tunggu saja dia di sini." Lalu konstruk itu harus segera pergi karena masih dalam misi, melambaikan tangan dan pergi. Tak lama Angel menghela nafas lega, sepertinya dia mengkhawatirkan saudarinya, dan sebagai peneliti, fakta bahwa Liadrin telah menjadi seorang konstruk, mungkin dia punya alasannya sendiri untuk itu. Lalu saat Angel hendak berjalan ke bangku terdekat, teleponnya berdering. Ada sebuah pesan dari Liadrin. Angel membuka pesan itu dengan tergesa-gesa, lalu Grey Raven melihat dengan seksama isi pesan itu. "Maaf aku sudah lama tidak menghubungimu, Angel. Aku terluka dalam pertempuran beberapa hari yang lalu. Ketika aku berada di kamp penyelamatan, aku melihat malaikat mekanik bersayap. Dia bercerita padaku tentang kekuatan yang dikenal sebagai jaringan Ascension. Kami berdua adalah peneliti, tetapi ketika kami kehabisan subjek uji, mereka malah menggunakanku. Sejak itu, aku tidak dapat melanjutkan penelitianku. Tapi sekarang, aku diberi kesempatan untuk meneliti virus Punishing. Jadi, aku telah menerima ajakannya. Dan selamat tinggal, Angel, aku harap kita bertemu lagi di kehidupan ini." Itulah isi pesannya. Setelah membaca pesan tersebut, Angel terhuyung mundur beberapa langkah dan jatuh lagi ke tanah. Jaringan Ascension, meskipun dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, dia bisa merasakan bahaya, dan Angel bertekad akan menyusulnya. Lalu ia mengutak-atik kontak dan menghubungi seseorang. Masuk obrolan tersebut dan Angel meminta izin melakukan pencarian Liadrin, namun izin ditolak. Laki-laki itu memperingatkan soal karir dan berhenti terlibat dengan saudarinya. "Karena kamu hanya akan menghalangi dia dalam pertempuran." Namun Angel tidak akan bertele-tele. Dia menyebutkan kata dia sudah awal. "Tahukah kamu di mana dia sekarang?" Laki-laki itu terkejut dan bertanya apakah Angel punya bukti. "Yah, coba hubungi dia." Lalu laki-laki itu memintanya untuk menunggu. Tak lama kemudian, komunikasinya berdering lagi. Tidak bisa menghubunginya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia akan mengirimkan tim untuk membantu Angel mencarinya. Demi Angel, ia harap dia kembali sadar. Lagi pula saudarimu adalah prajurit yang ulung, kami sangat menjunjung tinggi bakatnya. Lalu tidak lama setelah panggilan terputus, 3 orang konstruksi tiba dengan mobil. Sistem navigasi mobil dengan jelas menampilkan koordinat tujuan mereka. Angel memasuki mobil dan melanjutkan perjalanan ke tujuan mereka, dengan cepat menghilang dari pandangan. Akhirnya kami menemukan petunjuk. Sepertinya mereka pergi ke sini, jadi ayo berangkat. Tapi Liv bertanya apakah dia bisa menemukan adiknya. Jika ini benar-benar markas Ascendant, aku khawatir ini tidak terlihat bagus. Lalu Liv mengepalkan tangannya dan memasang ekspresi sedih. "Yah, darah itu rumit. Saat kalian tumbuh bersama, hal itu membuat kalian semakin dekat satu sama lain. Namun di saat seperti ini, hal itu juga mendorong kalian ke jurang yang dalam. Darah?" Ini kedua kalinya Lucia mengucapkan kata itu. Apakah dia masih memikirkan kejadian yang menimpa Luna? Apakah topik ini mengingatkan Lucia pada sesuatu? Yah, Lucia tidak mengerti. Mengapa Luna menjadi Ascendant? Ia mendengar bahwa Luna dibuang setelah gagal menjadi seorang konstruk. Apakah terjadi sesuatu? Kenapa dia bersama Alpha? Jika dia adalah Lucia, mengapa dia memilih menjadi Ascendant? Yah, mungkin dia mengalami sesuatu yang tidak kamu alami. Orang yang sama dengan pengalaman berbeda akan membuat pilihan yang berbeda. Lucia bertanya lagi apakah jika mereka bisa melakukannya lagi, mereka bisa hidup di lingkungan yang ramah, mereka tidak akan memilih jalan itu. Yah, pilihanmu adalah buktinya Lucia. Lalu Lucia bilang, "Kalau saja aku bisa mengetahui apa yang dia alami, aku mungkin bisa mengerti mengapa dia membuat pilihan ini." Lalu Lucia menatap dan mengulurkan tangannya ke arah langit yang jauh. Matahari yang bersembunyi di balik awan, menyinari seberkas cahaya di sela-sela jemarinya. Jika Lucia mengetahui dari ingatannya bahwa semua ini bohong, dan bahwa tujuannya ada di tempat lain, akankah Lucia menjadi orang seperti Alpha? Yah, mungkin. Namun jika Lucia benar-benar melakukannya,
si Kikan akan tetap mencari Lucia. Mendengar ini, dia meletakkan tangan yang terulur di jantungnya. Senyuman menunjukkan tanda-tanda keraguan dan kepahitan. Alpa dan Lucia adalah orang yang sama, tidak akan terkejut jika mereka mengambil keputusan yang sama. Namun apakah si Kikan benar-benar percaya padanya? Ya, si Kikan yakin Alpa akan membuat keputusan yang sama seperti Lucia jika dia memiliki pengalaman yang sama dengan Lucia. Dia juga akan berdiri di sini sebagai anggota Grey Raven. Walau penegasan si Kikan tidak banyak meredakan kekhawatiran Lucia, ia masih kebingungan akan hal yang tidak diketahui, ketakutan akan kehilangan, ada kemungkinan berpisah setelah mengungkap kebenaran. Semua kekhawatiran ini mengundahkan hatinya. Seperti matahari, apapun yang terjadi pada akhirnya, si Kikan akan menghormati keputusan yang akan diambil Lucia. Lalu Lucia berterima kasih dan mengangguk, meskipun kekhawatiran di matanya masih ada. Senyumnya sedikit melebar, dia berbalik memimpin kalian semua ke lokasi target. Langkahnya tetap teguh dalam keyakinan. Seperti seekor gagak yang membidik sasarannya, dia melebarkan sayapnya dan terbang ke langit yang tertutup awan. Grey Raven mengikuti rute yang direncanakan, keluar dari reruntuhan dan masuk ke area yang diselingi dengan pabrik-pabrik terbengkalai. Murai juga sudah mengetahui situasi, dan akan menghubungi kembali jika ada perkembangan. Tapi mungkin kedepannya akan sulit untuk berkomunikasi. Namun Murai bilang tak perlu khawatir, ia punya beberapa kenalan di dekat sini, mereka kenal Lee, jika terjadi sesuatu, mereka dapat membantu kapan saja. Lalu menjelajahi reruntuhan zona mati membutuhkan banyak stamina. Dengan segala peralatan pelindung berat dan terminal keamanan, menitip pesan pada Lee untuk pastikan si Kikan beristirahat, karena si Kikan tak bisa berlama-lama di zona mati. Lalu Murai tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal, dan mengakhiri panggilan, dan si Kikan disuruh untuk beristirahat, tapi si Kikan bilang masih aman. Liv terlihat sedih, tapi dia tidak berkata apa-apa, ya jadi lanjutkan saja. Dengan hangatnya sinar matahari sore, sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Red Tide memancarkan tatapan aneh yang sama. Di bawah bayang-bayang pabrik yang ditinggalkan, terdapat tumpukan peti dengan berbagai ukuran, yang sebagian besar sudah digeledah. Liv penasaran apakah peti itu berisi petunjuk. Sambil terus bergerak, Liv mengamati peti-peti yang ditumpuk di pinggir jalan. Kawasan ini sudah dibersihkan oleh para pemulung. Lucia ragu ada sesuatu yang berharga di sini. Namun pemulung mencari perbekalan, namun petunjuk akan tertinggal di jejak mereka, dan tak lama Liv menemukan sesuatu. Liv berlari ke peti di sampingnya dan kembali dengan membawa sebuah buku. Buku itu tampaknya disembunyikan di dalam peti dan halaman-halamannya diawetkan secara khusus. Meski begitu, buku tersebut mengalami kemunduran seiring berjalannya waktu, terlihat beberapa halaman akan terkoyak. Ini adalah buku pendahulu e-book. Lee pernah mendengar bahwa orang-orang di zaman keemasan akan mengembalikan e-book menjadi salinan fisik yang dijual untuk nostalgia atau koleksi. Sepertinya itu salah satu buku fisik itu. Lalu Grey Raven melanjutkan perjalanan. Liv membawa buku itu. Sementara Lucia terus melihat sekeliling, dia melirik buku di tangan Liv dan tampak tertarik. Apa isi buku itu? Apakah ini sebuah petunjuk? Dengan hati-hati Liv membuka sampulnya yang pudar, dan kelopak bunga putih jatuh ke tangannya. Itu bunga pear blossom, namun sudah rusak. Dia dengan hati-hati mengembalikan kelopaknya dan membaca judul buku itu, yang bernama Chartman Rider Genesis. Liv dengan cepat membacanya sekilas dan menyampaikan ceritanya. Berdasarkan uraian, ceritanya berkisah tentang nasib seorang pemuda yang menggunakan kekuatan kartu untuk berubah bentuk dan menyelamatkan bumi dari alien dengan bantuan teman-temannya. Dilihat dari isinya, tidak ada yang bisa dijadikan petunjuk, ya ngapain juga diambil. Ya tapi setidaknya itu adalah bacaan yang menarik. Liv merasa sangat menyenangkan bisa percaya dan bertarung berdampingan dengan teman. Bukan hanya dalam cerita, tapi juga dalam kehidupan nyata. Lucia pun berpikir demikian, lalu Liv dengan hati-hati membalik buku itu ke halaman terakhir. Di bagian dalam sampul belakang, dia melihat catatan yang ditulis dengan indah. Bumi telah dilanda bencana yang tak terhitung jumlahnya, dan waktu telah menyapu bersih semua bencana tersebut. Hiduplah untuk hari esok, karena semua akan berlalu. Tulisan ketutup lem pada Shrek, bencana apapun pada akhirnya akan mereda. Jadi kita harus terus berjuang, menjaga harapan sambil menunggu hari esok yang lebih baik. Liv diam-diam membacakan catatan itu sambil menggosok lapisan putih halaman itu dengan ujung jarinya. Tiba-tiba, seolah dia menyadari sesuatu. Dia memegang buku itu dan memastikan kecurigaan, sepertinya ada sesuatu yang ditutupi dengan lem perbaikan. Meletakkan buku itu di bawah sinar matahari,
Mencoba melihat apa yang ada di bawah lem, Lucia mencondongkan tubuh ke arah lift dan melihat sebaris tulisan tangan berantakan di bawah tambalan. Tulisan itu isinya jangan menuliskan kebohongan itu di buku untukku. Siapa yang masih percaya pada harapan di planet yang ditinggalkan ini? Yah gua dah capek ngeterjemahin malah gak ada petunjuk di buku itu guys. Liv memasang wajah menyesal, lalu mengembalikan kelopak bunga itu ke dalam buku. Ini mungkin bukan sebuah petunjuk, tapi sepertinya itu disayangi oleh pemiliknya. Jika tak keberatan sebaiknya kembalikan buku itu ke tempatnya. Liv mengangguk, lalu segera berlari kembali ke tempat dia menemukannya. Liv kembali, melanjutkan perjalanan berharap menemukan petunjuk, berjalan sambil mengingat kejadian para chapter X01. Tapi muka mereka seperti tak ingin mengingatnya. Lalu Liv dan Lee terasa familiar dengan tempat ini. Lee pernah melakukan survei di sini selagi berada di Kurono, dan Liv pernah menjadi tenaga medis di sini sebelum menjadi konstruk, dan cukup meninggalkan kesan untuk Liv dan Lee. Bahkan Lucia pun terasa familiar dengan tempat ini, tapi tak ingat dengan itu, ya mungkin karena ingatan yang terfragmentasi, dan apa mungkin ingatan itu juga hilang saat Lucia berganti frame? Sepertinya tidak, data ingatannya stabil. Lucia tidak kehilangan ingatannya ketika dia dipindahkan ke dalam bingkai Plum. Namun sepertinya kita tahu tentang rasa familiar Lucia, dan si Kikan teringat tentang apa yang dibilang Hasen dan Asimov soal ingatan Lucia yang terfragmentasi, menawarkan Lucia apakah ingin melihatnya, karena si Kikan telah diberi kunci oleh Pak Hasen untuk membuka ingatan tersebut. Namun Lucia berterima kasih, baginya ia ingin memprioritaskan misi terlebih dulu, dan lagi pula ada beberapa hal yang harus ia konfirmasi untuk membukanya. Namun apapun yang terjadi di masa depan, Lucia ingin agar Grey Raven untuk selalu bersama. Berjalan di sepanjang rute yang ditentukan, berjalan dengan hati-hati di antara reruntuhan. Tempat ini benar-benar berbeda dari yang Liv ingat. Tapi bagi Lucia tempat ini terasa semakin familiar. Dan bisa jadi Lucia yang lebih dulu datang ke sini, dibandingkan dengan Lee dan Liv. Lucia menundukkan kepala saat dia memikirkan masalahnya. Namun Liv menghentikan Lucia saat dia hendak menginjak ubin batu yang lepas. Sepertinya masih ada jebakan di sini. Dan Lee sebentar menginjak ubin batu secara acak, menyebabkan ubin pecah jatuh ke dalam lubang. Melihat ke dalam lubang di bagian bawahnya ditutupi dengan paku merah. Jika seseorang menginjaknya, mereka akan terjatuh ke paku itu. Lalu tidak ada jalan lain untuk menghindari jalan yang runtuh. Dan kita berinisiatif untuk membangun jembatan darurat. Lucia meminta maaf, dan sepertinya masih ada jebakan di seluruh jalan. Ya kita hanya perlu lebih hati-hati. Memasukkan data Ascendance ke dalam tombak Fos, kali ini menghasilkan proyeksi Alpha dan Luna. Yah tidak mengherankan jika melihat proyeksi mereka, jadi ayo kita periksa, dan Grey Raven mendekati proyeksi Luna dan Alpha. Dua saudara perempuan biasa yang sedang berjalan-jalan. Luna bercerita mengapa dia menjadi seorang Ascendance. Pada awalnya Luna hanya ingin hidup untuk bertemu dengan Alpha. Namun begitu Luna dicap sebagai ancaman, hidup menjadi tidak mudah. Dan hal itu harus dibayar mahal baginya. Mendengar pernyataan tersebut, Alpha menatap telapak tangannya dengan perasaan tidak senang. Lucia sering melakukan gerakan ini, tapi dia jauh lebih lembut seolah-olah sedang memegang sesuatu yang berharga. Dan Luna bertanya apakah ia ingin kembali? Alpha masih memiliki harapan bodoh jika hal itu terjadi. Yang ia pikirkan adalah kejadian itu terjadi di sini. Dengan ekspresi ini, Alpha menjangkau matahari di kejauhan, sangat mirip dengan yang dilakukan Lucia sebelumnya, tetapi didasari niat berbeda. Tidak ingin mengingat kenangan itu, dia mengerutkan alisnya dan menghilang ke kejauhan dengan proyeksi Luna. Grey Raven mengikuti mereka sampai kita melihat proyeksi Lucia Lotus di antara mereka. Jadi jelas Lucia pernah ke sini sebelumnya sama seperti yang lain, namun waktu dan perang telah menghancurkan wilayah ini, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, namun rasa keakraban masih tetap memberikan rasa nostalgia pada ketiganya. Jika disinilah ingatan Lucia yang terfragmentasi terjadi, apakah Lucia ingin melihatnya? Teringat dengan ucapan Alpha barusan, Lucia terdiam sejenak, lalu bersyukur bisa bersama Grey Raven.
dan menurut Lucia dirinya berasal dari ketidaktahuan akan kebenaran. Tapi sekarang, tidak peduli apa yang harus ia lakukan, ia percaya keyakinan dan kelembutan psikikan akan mengarahkan Lucia sekali lagi ke arah yang benar. Lucia pun menegaskan kembali dirinya dengan tenang. Sebelum kesenjangan dalam ingatannya, itu terjadi saat Lucia ada di tim Grey Raven yang lama, dan bahkan tanpa Luna. Masih berkomitmen untuk berjuang demi Babilonia, demi manusia dan teman-teman sama seperti sekarang, tapi sesuatu terjadi di celah ingatan itu, menyebabkan Alpha menempuh jalan yang dia lalui sekarang. Memikirkan apa yang akan terjadi setelah melihat ingatan itu, akankah Lucia masih bersama Grey Raven dan melindungi Babilonia, atau dia akan memilih jalan seperti Alpha? Namun psikikan ingatkan kembali, bahwa apapun pilihan Lucia, psikikan akan menghargai dan menerimanya. Lalu Lucia berterima kasih, dan mari kita lihat apa yang terjadi pada Lucia. Memasuki ingatan Lucia yang terfragmentasi, kejadian ini sangat mirip dengan apa yang tertulis pada interlude Plum, hanya saja sekarang divisualisasikan, dan saat ikatan pada Rio terlepas dan hanya tersisa Lucia sendiri, Lee dan Liv masuk ke ingatan itu dan membantu Lucia. Dan satu lagi hal yang berbeda ialah komandan dari Grey Raven yang dulu meminta Lucia agar segera ke lokasi komandan tersebut karena keadaan darurat. Masih melanjutkan kejadian yang sama saat komandan Grey Raven tidak merespon, Murol dan Sun meminta Lucia untuk bergegas ke lokasi komandan, karena sepertinya komandan dalam bahaya. Namun Lucia tidak bisa meninggalkan mereka di sini. Dia pergi ke Murol dan Sun, mencoba yang terbaik untuk membawa salah satu dari mereka terlebih dulu. Pada saat itu mantan komandan yang sudah lama terputus akhirnya menghubungi. Komandan terengah-engah seolah-olah dia baru saja melalui pertarungan yang sulit, namun Murol dan Sun terluka parah. Mereka berdua masih ngotot ke Lucia agar cepat ke tempat komandan, alih-alih untuk membuat tidak khawatir dengan keadaan mereka. Sun mengatakan bahwa mereka akan melakukan transfer ingatan. Itu mungkin akan membuat mereka kehilangan beberapa kenangan. Tapi, kita akan baik-baik saja. Sun memaksakan senyum di bawah rasa sakit yang tak tertahankan. Komandan sekali lagi berteriak di komunikasi untuk Lucia kembali secepatnya. Kita tidak punya banyak waktu. Proyeksi Lucia benar-benar enggan untuk meninggalkan mereka. Lalu Murol dan Sun sekali lagi memaksakan senyum dan memberi jempol pada Lucia, agar ia segera pergi, dan pada akhirnya Lucia pun pergi. Menyaksikan Lucia pergi, berbicara jika kita terus berbaring kita akan menjadi corrupted. Namun transfer memori memerlukan waktu, mereka terengah-engah, lalu proyeksi mereka memudar seiring waktu, lalu menghilang di tempat mereka berada. Ingat sesuatu? Lucia menggelengkan kepala, meskipun dia melihat proyeksinya, dia masih tidak dapat mengingat data memori yang relevan di Mind. Namun melihat mereka di sana menegaskan apa yang dikatakan komandan tentang kejadian tersebut, yang terjadi di sini. Teringat diskusi dengan Pak Hassen dan Asimov. Sekarang bingkainya berisi data dari Alpha, mungkin inilah saatnya dia mendapatkan kembali seluruh ingatannya. Awalnya Nicola menahan sebagian dari itu karena khawatir, dia percaya melakukan hal itu akan bermanfaat bagi perjuangan kita yang sedang berlangsung. Tapi itu hanya memecahkan masalah kita saat ini. Semakin lama ditahan, semakin mudah Lucia tersesat dalam kebingungan dan keraguan. Pak Hassen yakin ikatannya dengan Grey Raven dapat mencegahnya melewati batas itu. Lalu Pak Hassen menyerahkan kunci. Dengan menggunakan tombak Fos, dapat mengakses Deep Mind, disitulah ingatan Alpha terkunci. Dan menyerahkan pada psikikan kapan akan menggunakannya. Sekarang Lucia telah menerima bagian pertama dari ingatan ini, mungkin psikikan bisa memberinya izin sekarang. Bertanya pada Lucia apakah ingin melanjutkan. Namun di saat yang sama psikikan menerima pemberitahuan darurat di komunikasi. Itu Murai, bertanya apakah ada masalah, karena kita tak bergerak untuk waktu cukup lama. Ya psikikan bilang hanya beristirahat. Sepertinya kita harus menunda soal memori Lucia, karena situasi darurat, gelombang merah akan datang. Murai meminta untuk segera evakuasi. Dan Bridget seharusnya ada di dekat sini, dia bisa memberi tumpangan. Setelah menerima informasi ini, tanpa basa-basi lagi psikikan mengakhiri panggilan dan segera melanjutkan ke pintu masuk yang ditentukan. Dan chapter 13 part 2 selesai. Cukup banyak hal penting yang dibahas di sini, terutama soal Red Tide dan ingatan Lucia. Lalu kita juga diperlihatkan dampak buruk dari punishing virus bagi beberapa orang, contohnya seperti Jeff, dan masih banyak lagi. Dan soal Red Tide saya cukup kaget dengan fakta yang semengerikan itu.
Ya semoga aja ada solusi untuk hal tersebut ke depannya. Ya baiklah, dengan ini saya akhiri video. Sampai bertemu di next chapter. Salam online Sikikan.